nggak atau Mas? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Betul Bapak Ibu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan walaupun dalam masa pandemi, tidak menyurutkan kita semua untuk tetap belajar dan tetap semangat. Baik, salawat serta salam tidak lupa kita curah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman penuh teknologi hingga saat ini. Sebelum kita memulai acara dan kegiatan in-house training hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Untuk agama Muslim, mari kita membaca surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Baik Bapak Ibu, pada hari ini kita akan memasuki in-house training yang kedua dan materi pada hari ini mengenai perangkat layanan BK yang insya Allah akan dipaparkan oleh Bapak Unad Junadi. Namun sebelum kita ke materi, mari kita melakukan ice breaking dan pemanasan dulu yang insya Allah akan dipandu oleh Bu Trisna. Kepada Bu Trisna, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Tania. Bapak Ibu semuanya, insyaallah sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita relax dulu nih ya, relaksasi dulu supaya kita nanti semangat dan siap menerima materi yang akan disampaikan oleh Pak Unad. Oke, kita mulai dengan menggerakkan tangan kita ya. Gini, genggam tangannya kemudian dibuka. Kita hitung sampai 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sekali lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang berikutnya kita bersuara sedikit. Bapak Ibu pernah mendengar atau mungkin ini ya, saat kecil dulu kita ingat lagu Topi Saya Bundar ya. Masih Bu. Oke ya, nanti kita nyanyikan sama-sama dulu, kemudian salah seorang menyanyikannya dengan mengganti topi itu dengan ya. Oke ya, kita mulai ya, nyanyi sama-sama dulu nih. Topi Saya Bundar. 1, 2, 3. Sambil menggerakkan ya Bu. Bapak. Siap. Topi Saya Bundar, Bundar, topi saya. Kalau tidak Bundar, bukan topi saya. Sekarang topinya diganti dengan Ya, silakan siapa dulu? Ibu Lasri, Bu Tania atau Pak Unad nih? Silakan. Boleh saya Bu? Ya, silakan Pak. Topinya diganti dengan Siap. Ya. Saya Bundar, Bundar, saya. Kalau tidak Bundar, bukan saya. Oke. Tunggu Bu. Iya, sip. Lanjut atau bagaimana nih? Lanjut. Lanjut. Ya, silakan Pak Unad menunjuk siapa yang akan menyanyikan nya. Oh, gantian gitu Bu, ditunjuk Ya, saya. silakan. Ibu Sulastri boleh? Ya, semuanya mengikuti ya, biar seru nih Gitu. kita nih. Mulai. Silakan Bu Lasri. Saya Bundar, Bundar, saya. Kalau
Tidak, bundar. Bukan. Sayang. Hore. Ya. Oke ya, Bu Tania mau juga? Udah cukup nih. Bu. Oke ya. Nah, sekarang kita beralih ke tebak-tebakan nih ya. Baik, saya akan sebutkan tebak-tebakannya. Nanti Bapak Ibu menebak nih ya. Apa persamaannya telepon dan jemuran? Telepon dan jemuran. Persamaannya. Ayo, siapa yang bisa? Ya, silakan. Bu Lasri apa? Sama-sama harus diangkat. Apanya yang diangkat? Jemuran diangkat. Telepon diangkat. Oke, gimana Pak Unan? Kalau jemuran diangkat setelah kering, kalau telepon diangkat setelah kering juga. Ya, hampir sama, mirip ya. Dua-duanya benar. Telepon dan jemuran persamaannya kalau kering Diangkat. diangkat. Telepon kering, gitu ya. Oke, ya sama persamaannya kalau. Ya, yang kedua, orang apa yang tengahnya bolong? Orang-orangan sawah. Orang-orang sawah. Ayo gimana? Orang-orang sawah tengahnya bolong ya. Dibolongin aja, Bu. Ayo Pak, Ibu Lasri apa? Bu Tania jawab orang-orangan sawah. Orang sawah kan begini. Kata orang-orang donat, Bu. Orang-orang donat. Gimana Bu Lasri? Kita tebak semua ini. Kalau Setuju enggak, sama bonat, Bu. kalau enggak, Mana? Kalau- Ayo. kalau enggak kata orang-orang ban juga bolong. Bukan iya. Orang bilang ban, orang bilang donat ya. Oke, satu lagi. Ya. Apa perbedaannya kura-kura dan bajai? Kalau tadi persamaan, sekarang perbedaannya. Kura-kura. Kura-kura sama bajai, tukang gali. Ya, Ampun. Bu Lasri mau jawab. Kalau Iya. pura-pura dipanggil dia palanya masuk, tapi kalau bajai dipanggil palanya keluar. Nah, gimana? Tebak semua nih perbedaannya. Ya, kura-kura kalau dideketin kita panggil dia masuk kepalanya ya. Tukang bajai nyamperin, ada apa Bu? Mau kemana Mbak? Iya, Oke, benar juga. 100 buat Bu Lasri, 100 buat kita semua. Ya, kembalikan kepada MC-nya ini Bu Tania. Baik, terima kasih Bu Trisna yang sudah membuat hari kita di pagi-pagi ini lebih semangat dan jadi lebih siap untuk menerima materi. Aplaus dulu buat kita semua Bapak Ibu. Baik, pastinya Bapak Ibu sudah tidak sabar untuk menerima materi dari Pak Unar. Oke, oleh karena itu sebelum kita memulai materi, Bapak Ibu boleh difokuskan dulu pandangannya ke kamera. Fokus ke kamera. Baik, tangannya jangan lupa seperti ini. Oke, dan ucapkan sarangyo. 1, 2, 3. Sarangyo. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, kepada Pak Unat untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan untuk memulai materinya. Baik, terima kasih Ibu Tania, Ibu-ibu sekalian. Pada hari kedua ini kita akan berbicara terkait dengan perangkat pelayanan. Namun sebelum memulai, kita sama-sama akan membahas tentang hal itu. Kita coba kesepakatan agar pelaksanaan materi di hari kedua ini dapat berjalan dengan lancar. Saya ingin mengajukan ke Ibu, apakah nanti disepakati atau mungkin akan ditambahkan, dipersilahkan. Saya menyampaikan usulan yang pertama saat penyampaian materi pelajaran pada hari kedua ini, Ibu-ibu mohon untuk menonaktifkan suara dulu ya, speakernya dulu.
nanti akan diberikan kesempatan kepada yang Ibu ingin menyampaikan pertanyaan atau memberikan tanggapan. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara kita untuk saling menghormati, menghargai siapapun yang sedang berbicara. Nah, ketika Ibu ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya atau memberikan tanggapan, dipersilahkan untuk mengangkat tangan, nah baru menghidupkan mic. Kemudian selama kegiatan pada materi yang insya Allah akan saya sampaikan, videonya ibu-ibu untuk jangan sampai dimatikan, tetap dalam keadaan hidup ya, supaya ada komunikasi umpan baliknya. Itu mungkin yang bisa saya ajukan kepada ibu-ibu sekalian. Ada tambahan yang bisa ibu sampaikan untuk kesepakatan bersama agar dapat berjalan dengan baik. Ada masukan tambahan ibu-ibu? Atau sudah cukup? Ya. Cukup 3? Cukup. Baik. Dengan 3 ini kalau kita sama-sama menyepakati, insya Allah akan berjalan dengan baik. Baik ibu-ibu, pagi hari ini di hari kedua saya akan menyampaikan terkait dengan perangkat pelayanan. Nah, apa saja tujuan dari kita membahas, mempelajari tentang perangkat pelayanan? Sebentar, mohon izin saya share. Baik, Ibu sudah nampak di layar Ibu? Sudah Pak. Pak, Terkait dengan perangkat pelayanan. Baik. Kita hari ini berbicara tentang perangkat layanan. Apa saja sih yang akan kita bahas terkait dengan hal tersebut? Nah, diharapkan kita semua setelah kita sama-sama membicarakan tentang perangkat layanan, yang pertama kita mengenal strategi layanan BK. Kemudian, tuh kan dikat lagi Bu. Baik, sudah nampak di layar laptop ibu-ibu sekalian? sudah Pak. Sudah ya, baik. Kita hari ini berbicara tentang perangkat pelayanan. Nah, apa sih tujuan kita berbicara terkait dengan perangkat pelayanan? Yang pertama adalah mengidentifikasi jenis strategi layanan BK sesuai dengan kebutuhan peserta didik di sekolah. Kemudian menjelaskan pemanfaatan teknologi dalam layanan BK. Kemudian juga kita memiliki kemampuan untuk menjelaskan layanan BK dalam konteks sekolah penggerak di setiap jenjang yang diampu. Nah, kita kebetulan di SMA. Kemudian menjelaskan cara menyusun rencana operasional layanan BK, kemudian menyusun draft RPL atau rencana pelaksanaan layanan BK. Selain tujuan, kemudian kita juga mengenal atau mengetahui atau memahami tentang strategi layanan BK, pemanfaatan teknologi informasi dalam layanan BK dengan konteks sekolah penggerak, rencana operasional, action plan, atau rencana pelaksanaan layanan RPL. Baik, kita langsung saja ke strategi layanan BK. Apa saja strategi layanan BK? Nah, yang lainnya ada komponen program, kita lewat saja dulu. Kita langsung ke 4 strategi. Yang pertama adalah bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal sebagaimana Ibu saya yakin sudah melaksanakan hal ini, kita memberikan bimbingan langsung di kelas. Langsung di kelas kita memberikan layanan. Kemudian ada bimbingan kelompok. Yang ketiga, kerjasama dengan guru mata pelajaran atau wali kelas. Kenapa kita perlu adanya kerjasama dengan guru mata pelajaran atau wali kelas? Jika ada terkait dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik kita terkait dengan masalah nilai,
masalah kenapa dia nilainya bisa tidak maksimal. Nah, kita bisa bekerja sama dengan guru mata pelajaran atau juga dengan wali kelas. Dan tidak lupa juga kita bisa bekerja sama dengan orang tua. Masalah-masalah yang mungkin sifatnya keluarga, ketika peserta didik kita memiliki keluhan terkait dengan keluarga, kita bisa bekerja sama dengan keluarga. Atau terkait dengan masalah belajar juga bisa jadi ada kaitannya dengan keluarga, dengan komunikasi kita dengan keluarga. Mudah-mudahan harapan kita apa yang menjadi masalah siswa dapat terselesaikan. Ini 4 strategi yang bisa kita lakukan memberikan layanan kepada peserta didik kita. Nah, selain itu ada juga yang bisa kita bahas terkait dengan bimbingan kelompok. Ini penjelasannya. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada ibu-ibu sekalian untuk dapat melanjutkan materi-materi yang nanti akan saya share ke ibu agar bisa dilanjutkan dengan diskusi. Diskusi kemudian bisa dipresentasikan di pertemuan selanjutnya. Demikian ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Tentu apa yang saya sampaikan sangat sedikit, namun saya percaya ibu dapat mengembangkannya sesuai dengan pengalaman ibu selama ini memberikan layanan kepada siswa. Demikian ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Ada yang ingin menyampaikan pendapat atau saran atau apapun yang bisa disampaikan, dipersilakan. Saya tutup dulu ini, Bu. Ada atau langsung saja nanti bisa bekerja? Silakan Ibu Sulastri. Iya, izin bertanya Bapak. Kita sebagai langsung aja, terima kasih atas waktunya. Kita sebagai guru BK, bagaimana caranya supaya kita bisa bekerja sama dengan baik dengan wali kelas gitu? Karena terkadang kan ada wali kelas yang cuek gitu, nggak mau peduli sama anak-anaknya, sementara kita butuh dia sebagai sosok ibu atau bapak di sekolah gitu. Baik, ada yang bisa membantu apa yang dipertanyakan oleh Ibu Sulastri, mungkin Ibu Tania, mungkin Ibu Tresna. Ini apa ya pertanyaannya apa ya? Bagaimana kita menghadapi wali kelas yang menurut kita mungkin kurang maksimal ya dalam menangani anak-anak didik kita ya. Kadang kan suka ngadu ke kita. Nah, bagaimana sikap kita sebagai seorang pembimbing untuk bisa bekerja sama dengan wali kelas yang dalam tanda petik ya, sepertinya kurang perhatian kepada peserta didik kita. Nah, boleh Pak, saya ikut sumbang saran. Apa ya, namanya pengalaman mungkin kali ya, menceritakan. Betul, Bu. Ya. Nah, kita sharing saja di ya boleh dalam Pak. proses Biasanya kalau tadi kan hubungan kita dengan wali kelas ya. Wali kelas ya. Nah, biasanya sih saya awal daripada kan tahun ajaran baru tuh kita diberikan ini ya, misalnya ibu kelas 10, ibu kelas 11 dan sebagainya gitu kan ya. Nah di situ berikut ini kelas misalnya 10 IPA 2 nih, wali kelasnya Bu ini misalnya, terus 10 IPS 2 misalnya, wali kelasnya Pak ini. Nah biasanya sebelum memulai kegiatan pembelajaran saya mengenali dulu tuh wali kelasnya. Misalnya menjalin atau membangun komunikasi dulu dengan mereka, atau kayak seperti tadi ada kesepakatan gitu ya, mau dibawa kemana nanti anak binaan kita nih gitu. Kalau bisa kita tetap menjaga istilahnya saling menginformasikan lah kondisi anak binaan kita gitu. Itu biasanya saya buat seperti itu tuh Pak di awal-awal tahun ajaran baru ya. Pembelajaran ya.
ada kesepakatan dulu gitu Bu ya. Betul Pak, iya. Terus Bekerjasama. seiring itu kita saling melaporkan nih siapa yang lebih dulu mempunyai catatan. Misalnya, ini saya dapat pengaduan dari guru bidang studi ini bahwa si A belum mengerjakan tugas-tugasnya gitu kan. Nah itu ngadunya biasanya ke wali kelas kan ya. Nah terus biasanya nanti wali kelas itu mengunjungi BK atau misalnya BK yang menanyakan gimana. Saya dengar dari guru bidang studi bahwa siswa kita nih tidak membuat tugas dan sebagainya. Nah, itu biasanya seperti itu, Pak. Jadi kita nanti panggil anaknya bareng tuh, wali kelas sama guru BK gitu. Orang tuanya misalnya seperti itu. Baik. Aja. Terima kasih Ibu Trisna, Ibu Tania. Bagaimana? Bisa bantu apa yang dipertanyakan oleh Ibu Sulastri? Baik, mungkin sedikit sumbang saran, entah tepat atau tidak. Saran saya mudah-mudahan bermanfaat. Kalau berdasarkan pengalaman mungkin hampir sama dengan Bu Trisna. Otomatis kita harus tahu karakter dulu dari wali kelasnya seperti apa. Dan tentu di awal pelajaran kalau misalnya belajar dari pengalaman-pengalaman, misalnya yang tadi seperti Bu Lastri bilang, wali kelasnya dalam tanda kutip nggak peka. Kalau nggak peka berarti di sini bukan berarti kita harus menjas, udahlah nggak usah deketin wali kelasnya, tapi kita harus tetap membimbing siswa tersebut dan membantu mengingatkan kembali pada wali kelasnya, Ibu, nih ada anaknya seperti ini, Ibu mohon diperhatikan kembali di kelas, nanti ada perubahannya seperti apa, laporkan kembali kepada saya. Maksudnya biar ada keterkaitan antara wali kelas dan anaknya, dan membimbing anaknya untuk jangan meremehkan atau merendahkan wali kelas karena dia nggak peka, tapi tetap harus menghormati wali kelasnya itu sebagai ibunya dia, gimana pun caranya dia mendidik, gimana pun pandangan siswanya terhadap dia, tapi dialah yang saat di sekolah, saat di kelas, dia adalah ibu kalian, dia adalah bapak kalian, tetap harus dihormati. Kita harus memberikan pemahaman itu terhadap peserta didik. Kayak gitu. Mungkin itu sumbang saran dari saya. Baik, dia apa yang disampaikan Ibu Trisna, Ibu Tania kurang lebih demikian ya menghadapi wali kelas yang menurut kita rasanya agak kurang perhatian gitu jika anak didik kita menghadap kepada kita. Nah mungkin kita memang perlu memahami betul bagaimana karakter wali kelas terhadap perhatiannya kepada siswa kita. Nah mungkin kita bisa menyelami kira-kira apa yang bisa kita masuk dari yang disukai oleh wali kelas itu dalam tanda petik. Dalam misalnya entah itu juteknya, ketika kita juteknya mungkin kita bisa dekati dengan apa yang dia sukai, tidak langsung berbicara terkait dengan masalah anak, merasa tidak diperhatikan oleh wali kelas. Nah, dengan kita ketemu dengan apa yang dia sukai, kemudian kita sudah dekat, mungkin baru kita sampaikan maksud kita bahwa salah satu peserta didik kita ini merasa kurang diperhatikan oleh wali kelas, padahal mereka butuh. Nah, mungkin menyampaikannya itu yang memang kita perlu hati-hati dan bisa mencari waktu yang tepat dalam mendekati wali kelas tersebut. Dengan komunikasi kita yang baik, insya Allah mungkin apapun yang bisa kita sampaikan wali kelas tidak tersinggung, sehingga wali kelas dapat memahami apa yang kita maksud dan wali kelas bisa melayani, menghargai, memperhatikan peserta didik. Terima kasih masukannya Ibu Trisna, Ibu Tania, apa yang ditanyakan oleh Ibu Sulastri. Mungkin Ibu Sulastri mudah-mudahan sih mendapat gambaran ya, tapi saya percaya Ibu Sulastri mampu untuk melakukan hal itu dengan wali kelas, sehingga wali kelas tidak merasa mungkin dipojokkan atau digurui. Bu Lastri curhat Pak. Bu Lastri iya, terima kasih Pak. Terima kasih curhat nih. Baik, ibu-ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya nanti materinya akan saya sampaikan ke Ibu.
dipersilahkan untuk bisa berdiskusi kelompok, kemudian hasil diskusi kelompoknya kita bahas bersama-sama di besok hari. Demikian Ibu-Ibu ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Unat atas materinya. Alhamdulillah sungguh menarik ya Pak Unat. Bapak Ibu sekalian, tentu menambah wawasan kita dan membuka pengalaman-pengalaman Bapak Ibu sehingga menjadi pelajaran baru bagi kita semua Bapak Ibu. Materi yang barusan disampaikan oleh Pak Unat mengenai 4 komponen dalam layanan. Yang pertama tadi klasikal, bimbingan kelompok, kerjasama dengan guru mapel ataupun wali kelas, dan kerjasama dengan orang tua. Ini adalah 4 strategi komponen layanan yang ada di sekolah penggerak. Mungkin itu yang bisa saya rangkum dari materi Pak Unat sampaikan. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, jangan lupa nanti mengerjakan asinkronnya dalam LMS. Kemudian jika ada yang masih tidak dipahami, bisa ditanyakan langsung kepada Pak Unat. Kemudian mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Materi kita udah sampai untuk hari ini. Selanjutnya untuk besok jangan lupa kita harus tetap semangat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.